Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas mengenai sengketa merek. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reno Febrian dan hari ini saya akan membahas salah satu kasus sengketa merek yang terkenal di Indonesia. Sebelum lanjut kepada kasus, mungkin baiknya kita akan membahas dulu apa itu merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan warna yang ditampilkan dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek juga kan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual juga mempunyai nilai ekonomi dalam perdagangan. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Merek juga memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya saja. Yang ketiga, jaminan atas mutu barang, dan yang terakhir yaitu penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait merek, termasuk definisi merek, prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban pemilik merek, perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek, dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas permasalahan apa yang terjadi. Salah satu sengketa merek yang menarik perhatian publik merupakan salah satu sengketa penggunaan merek yang kita sebut saja sebagai merek S antara perusahaan asal Indonesia yang kita sebut saja sebagai perusahaan Wafer S sebagai tergugat, dan perusahaan komik asal Amerika Serikat yang kita sebut saja sebagai DX Comics sebagai penggugat. Sengketa merek terjadi pada tahun 2017 pada saat DX Comics mencoba mendaftarkan merek S di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, namun ditolak karena Wafer S telah lebih dulu mendaftarkan merek tersebut pada tahun 1993. DX Comics menggugat Wafer S di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, meminta pembatalan merek S milik Wafer S dan pencoretan merek tersebut dari daftar umum merek. DX Comics juga menuduh Wafer S beretikat tidak baik dalam pendaftaran mereknya. Saat tergugat mendaftarkan merek S kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai badan hukum yang berwenang melakukan pendaftaran merek, seharusnya merek S milik tergugat tidak dapat didaftarkan atau ditolak permohonannya karena merek S milik tergugat memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang, dan tidak memiliki daya pembeda terhadap merek dengan karakter asli S milik DX Comics yang bertentangan dengan huruf C dan E pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis UU Merek. Pada dasarnya, fungsi utama merek adalah pembeda dalam suatu merek atau suatu produk, sebab keberadaan daya pembeda pada suatu merek akan berdampak pada kemampuan merek tersebut untuk tidak menyebabkan kebingungan pada waktu dipasarkan kepada masyarakat. Dalam konteks merek, terdapat kewajiban untuk memiliki pembeda dan ciri khas tertentu. Apabila sebuah merek dibuat dengan meniru merek yang sudah
dikenali oleh masyarakat dan telah terdaftar yang disebut sebagai merek terkenal, hal ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat antara pelaku usaha. Menurut pertimbangan hukum mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dihubungkan dengan integritas tidak baik, terbukti bahwa pendaftaran merek terdaftar merek S oleh Wafer S sebagai tergugat dilakukan dengan etikat tidak baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2, pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek. Lalu hasil pengadilan. Sengketa merek S antara Wafer S dan DX Comic menghasilkan kekalahan DX Comic di pengadilan. Wafer S berhasil mempertahankan haknya atas merek S karena telah mendaftarkannya lebih awal pada tahun 1993 dan telah secara aktif menggunakannya untuk produk makanan di pasar Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Berbeda dengan penggunaan oleh DX Comic untuk karakter kartun. Hal itu juga membuat nilai Wafer S juga menguat di pengadilan. DX Comic juga tidak segera mengambil tindakan hukum ketika mengetahui pendaftaran ini terjadi. Yang hal ini membuat posisi hukum DX Comic itu melemah. Mahkamah Agung juga menemukan gugatan yang dilakukan oleh DX Comic kabur dan tidak jelas serta menganggap penerima kuasa DX Comic melebihi kewenangannya. Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa kategori dan produk yang ditetapkan Over S berbeda dari karakter kartun milik DX Comic. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan Over S berhak menggunakan merek S di pasar Indonesia. Berikutnya, eh, DX Comic tidak menyerah begitu saja. DX Comic kembali mengajukan gugatan kepada Wafer S. Ada gugatan kedua yang diajukan oleh DX Comic. DX Comic pada akhirnya berhasil memenangkan gugatan kedua terhadap Wafer S terkait penggunaan merek S di Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemenangan ini didasarkan pada beberapa faktor penting. Pertama, merek S milik DX Comic diakui sebagai merek terkenal sesuai pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 serta pasal 6 BIS Konvensi Paris yang menilai merek terkenal berdasarkan pengetahuan umum dan promosi global. Yang kedua, DX Comic memberikan bukti kuat berupa 100 pendaftaran merek S di banyak negara yang menunjukkan penggunaan dan pendaftaran merek internasional sejak tahun 1939. Yang ketiga, merek S milik Over S terbukti dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan berpotensi mendompleng reputasi merek S punya DX Comic. Dengan bukti dan argumen yang kuat, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan DX Comics seluruhnya dan menetapkan DX Comics sebagai pemilik asli merek S di Indonesia dan membatalkan pendaftaran merek S oleh Wafer S. Jadi hasil pada gugatan kedua yaitu DX Comics dapat memenangkan gugatannya dan menggunakan merek S di Indonesia dan Wafer S pada akhirnya kalah dan harus mengganti merek wafer coklat miliknya dengan merek lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai sengketa merek. Ini mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.